Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan 5 orang, terdiri dari Ramadan Sumiran, Eka Saputri, Jessica Lopang, Mega Dewi Astuti, dan Putri Regina Papeo. Kali ini kami akan membahas tentang contoh nyata strategi intervensi perubahan di perusahaan dengan menggunakan pendekatan manusia atau Human Process Intervention, dan tema kami kali ini yaitu membangun tim kerja yang efektif. Tujuan yang paling awal dari intervensi OD, yaitu bahwa perubahan program membantu manusia memperoleh kemampuan individual dan pengetahuan atau knowledge, kompetensi interpersonal, memecahkan konflik interpersonal kerja, dan mengembangkan grup yang efektif. Pelatihan, training, dan pengembangan intervensi sebagian besar bertujuan untuk individu. Pencarian usaha memperbaiki kompetensi personal merupakan salah satu aspek yang penting dalam program pengembangan kepemimpinan. Proses konsultasi digunakan tidak hanya pada arah sasaran menolong grup yang belum efektif, tetapi sebagai alat diagnosis pencapaian pembelajaran grup dan memecahkan beberapa permasalahan yang ada, serta pengembangan kompetensi dan kedewasaan yang terus-menerus. Area yang penting adalah aktivitas yang meliputi komunikasi, peran sebagai anggota tim, memecahkan berbagai persoalan masalah dan norma-norma dalam membuat keputusan, serta kepemimpinan dan kewenangan. Perbedaan dasar antara proses konsultasi dan bentuk intervensi adalah fokus akhir pada penyelewengan fungsi interpersonal pada hubungan sosial antara dua atau lebih individu dalam satu organisasi dan target ke arah penyelesaian konflik langsung antara beberapa individu. Membangun tim secara langsung diarahkan untuk meningkatkan efektivitas grup dan menata setiap anggota tim kerja secara bersama-sama. Beberapa tim kemungkinan bersifat permanen atau sementara, atau tim yang terbentuk tradisional atau virtual. Tetapi setiap anggota tim merupakan bagian dari organisasi atau pekerja. Proses yang umum untuk membangun tim seperti sebuah proses konsultasi, usaha dari tim untuk terus-menerus memecahkan permasalahan yang ada. Terdapat 3 sistem pada proses intervensi, yaitu konfrontasi pertemuan atau meetings, intervensi antar grup, dan intervensi pada grup besar. Konfrontasi pertemuan organisasi adalah suatu cara menyelesaikan sumber masalah organisasi yang nampak relevan dan sedang dihadapi oleh organisasi. Hubungan antar grup dipilih untuk mendesain dan memecahkan berbagai variasi persoalan organisasi. Para dinamika atau kehidupan grup dapat membentuk isu-isu tertentu dan digunakan untuk proses yang sama yang dipakai untuk mengatasi permasalahan grup pada organisasi. Konflik antar grup dipilih untuk memecahkan metode keterlibatan dan untuk mengurangi konflik ketidakmampuan antara grup dan departemen. Konflik dapat terjadi pada situasi disfungsional pada suatu grup kerja setiap saat. Selain itu, bagaimanapun juga, organisasi akan maju ketika memiliki departemen yang secara efektif bersifat independen. Proses intervensi pada grup besar didesain untuk memfokuskan pada kekuatan dan perhatian whole system atau keseluruhan sistem yang terjadi di organisasi, baik pada proses visi, strategi, atau budaya. Hal tersebut baik digunakan ketika organisasi memulai dengan perubahan pada usaha skala yang kecil atau menghadapi pada situasi yang baru. Ketiga, proses intervensi tersebut merupakan suatu hal yang penting, dihormati sepanjang zaman dan metode yang sukses untuk memulai perubahan organisasi. Pada kasus The Team That Wants, tim tidak memenuhi standar kinerja yang tinggi karena mereka tidak memiliki kompetensi yang khusus dan tidak sejalan. Kompetensi yang bagus adalah dengan cara menggunakan good communication skills atau keterampilan berkomunikasi yang baik, adanya teamwork skills atau keterampilan bekerja secara tim, pengetahuan masing-masing individu pada bidang fungsionalnya, kecakapan negosiasi atau pencapaian kompromi dan pikiran yang terbuka pada setiap anggota organisasi. Perkenalkan, nama saya Ramadan Sumiran. Sebagai CEO, di sini saya hanya mempercayai Regina. Perkenalkan, nama saya Eka Saputri. Di sini saya berperan sebagai tim leader dan karakter saya di sini yaitu kurang mendapatkan kepercayaan dari anggota tim. Perkenalkan, nama saya Putri Regina Papeo. Saya sebagai seorang yang dipercayai oleh Ramadan Sumiran selaku CEO perusahaan, dan karakter saya hanya mempercayai diri saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Jessica Lopang. Di sini saya berperan sebagai Maureen dan karakter saya yaitu kurang merasa senang terhadap departemen saya sendiri. Perkenalkan, nama saya Ray. Karakter saya di sini yaitu tidak memiliki rasa percaya diri karena background pendidikan.
Perkenalkan, nama saya Mega Dewi Astuti. Di sini saya merupakan orang baru di perusahaan dan tidak tahu siapa yang harus dipercayai. Tim ini merupakan jenis tim ADHD HOC atau khusus karena tim dibentuk untuk menyelesaikan satu proyek dalam waktu singkat. Misi tim tersebut adalah mengembangkan strategi bisnis yang unggul sehingga dapat menyelamatkan Fire INC. Tim ini harus memiliki kejelasan tujuan, standar pengukuran yang bagus, tanggung jawab dari setiap anggota organisasi, adanya hadiah atau rewards, dan kepercayaan antar anggota. Kejelasan dalam hal ini adalah pada tujuan jangka panjang tetapi terlalu umum. Tidak adanya rasa urgensi yang melekat pada para anggota tim. Ramadan juga tidak menetapkan dengan jelas mengenai tujuan atau sasaran sebelum proyek dimulai. Standar dalam hal ini adalah pada penyajian temuan-temuan dalam waktu 6 bulan, tidak ada tujuan atau jadwal atau pengukuran keberhasilan atau kegagalan yang diberikan. Harusnya terdapat beberapa metrik untuk menentukan kemajuan terhadap tujuan atau pencapaian misi. Tanggung jawab dalam hal ini adalah Eka mempunyai tanggung jawab penuh untuk tim ini tetapi dengan cepat kehilangan kontrol karena intrik. Nah, Regina selain itu juga kurangnya peran dan keterlibatan dari Ramadan. Sebagai pemimpin tertinggi, masing-masing anggota tim tidak merasa terlibat dalam memperoleh hasil yang nyata jika proyek ini berhasil. Dan masing-masing anggota tim tidak mempunyai akuntabilitas selain melakukan brainstorming. Kepercayaan dalam hal ini adalah tidak adanya kepercayaan antar anggota tim. Setiap anggota tim berpikir untuk dirinya sendiri. Eka merupakan pemimpin yang kurang efektif karena terlalu lama menangani isu-isu yang berkembang pada tim atau reaktif melawan proaktif, mengatur agenda pertemuan saja tanpa melakukan analisis permasalahan yang timbul, dan hanya bertindak sebagai fasilitator dalam rapat antara pemimpin dan tim. Seharusnya jika menginginkan tim tersebut bekerja dengan efektif, diperlukan kejelasan mengenai standar atau metrik dari misi dan tujuan secara keseluruhan. Berkomunikasi dengan anggota tim untuk memperoleh kesepahaman, adanya pembagian tugas yang jelas terhadap masing-masing anggota tim, meyakinkan bahwa setiap anggota tim memiliki kesepahaman yang jelas mengenai tanggung jawab mereka, meyakinkan bahwa tidak ada kesuksesan individu jika tidak ada tim sukses, memberikan reward atau hadiah jika memperoleh keberhasilan, membangun kepercayaan antar anggota tim melalui iklim keterbukaan dan menyampaikan ide atau gagasan tanpa takut untuk ditertawakan, dan memastikan agar semua anggota tim ikut berkontribusi. Pada mulanya, kepercayaan baik secara individu dan tim sangat rendah. Namun, sampai dengan pertemuan yang keempat, kepercayaan mulai terbangun hingga karena sikap dan ego Regina yang mengintimidasi dan menghina juga menghancurkan kekompakan dan kepercayaan anggota tim. Selanjutnya yaitu pemecahan masalah. Regina adalah orang penting dalam perusahaan dan salah satu orang yang dipercayai oleh Ramadan Sumiran atau CEO perusahaan. Tim tidak dapat semena-mena memecatnya begitu saja atau keluar dari tim, karena dengan kecerdasannya dia termasuk salah satu orang yang penting dan dapat membantu kesuksesan proyek. Eka haruslah memahami alasan tindakan Regina. Ada kemungkinan bahwa Regina memandang tim ini hanya sekelompok pecundang dan merasa bahwa tim ini akan gagal dalam menjalankan proyek ini, sehingga secara tidak langsung dia menarik diri dan kurang berminat dalam kesuksesan proyek ini. Regina harus diberi suatu reward atau berupa saham kepemilikan perusahaan agar dia merasa bahwa dia terlibat dalam tim ini dan menginginkan kesuksesan dalam proyek ini. Eka harusnya sebagai tim leader bersifat tegas dengan otoritasnya tersebut, bisa memberikan peran kepada Regina sebagai konsultan dalam proyek ini, dengan menggunakan kemampuannya untuk pengembangan penjualan dan strategi pemasaran yang baru serta memberikan ide-ide baru. Tetapi Regina tidak secara langsung ikut terlibat dalam pertemuan kelompok. Usulan dari Regina dapat disampaikan melalui Eka dan akan didiskusikan oleh seluruh anggota tim. Kedepannya, Eka bisa membantu Regina untuk membangun kepercayaan
sehingga Regina bisa kembali berkontribusi pada pertemuan anggota kelompok sehingga kembali menjadi bagian dari tim.